Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan ibu sama kakak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Amin. Sudah mandi semua? Sudah ya? Hebat. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, dibukakan telinganya, coba dibuka matanya. Senyumnya mana senyumnya? Nah, hebat. Yuk, kita mau mengawali ibadah sekolah minggu dengan menyanyi Saya Senang Jadi Anak Tuhannya. Ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Adik, anak Tuhan Yesus itu tidak boleh iri dan tidak boleh sombong. Hatinya harus murah hati, rendah hati ya. Kalau temannya punya mainan, adik-adik tidak punya mainan, tidak boleh iri. Sudah punya mainan yang lama, bersyukur dengan mainan yang lama ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu. Yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Engkau dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Tuhan memelihara kami semua, Tuhan memberikan berkat dan kesehatan sehingga kami pada hari ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kan anaknya Tuhan Yesus. Kalau anaknya Tuhan Yesus dipilih sama Tuhan untuk bersinar, bersaksi dimanapun adik-adik berada. Yuk kita mau nyanyi Aku Dipilih Tuhan. Yuk kita berdiri lagi, ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Jadi anak-anak luar
hebat semua ya adik-adik. Jadi walaupun kecil tapi tetap bersinar dimanapun berada ya. Amin, puji Tuhan. Nah sekarang kalau kita sudah diberi sama Tuhan untuk bersinar dimanapun, kita harus berhati-hati menggunakan apa? Tangan kita, kaki kita, mulut kita, hati kita. Nah kita mau nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu dan hatimu ya. Yuk berdiri lagi, ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita duduk yang manis, kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman. Yuk tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk Kak, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bimbing kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya, adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu. Ku ingin dengar cerita. Yuk. Alkitab. Yuk ambil Alkitab dulu. Ibu tungguin ya. Kalau sudah ketemu semua apa enggak? Udah ambil Alkitabnya. Nah sekarang kita buka Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Yuk. Udah semua? Bilangan itu ada di Perjanjian Lama ya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Yuk kita baca bareng-bareng. Yuk Kak baca. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan
dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah dia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan pas itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah, sekarang kita lihat dulu Alkitabnya. Judulnya apa adik-adik? Pemberontakan Miriam dan Harun. Nah, sekarang dengarkan ceritanya ibu sama kakak ya. Nah, adik-adik lihat di sini semua apa enggak? Wah, ini ada banyak boneka ya adik-adiknya. Nah, sekarang ibu mau tanya, belajar bahasa Inggris sedikit ya. Ini apa adik-adik? Ini beruang. Bahasa Inggrisnya apa kak? Bear. Apa? Coba adik sama kakak. Bear. Nah, pintar semuanya. Nah, terus ini apa adik-adik? Ini kelinci yang suka loncat-loncat. Bahasa Inggrisnya apa kak? Rabbit. Nah, coba bareng-bareng sama kakak ya. Ayo, 1, 2, 3 apa? Kelinci? Rabbit. Ya, pintar semuanya. Nah, terus ini apa adik-adik? Apa ini? Monyet. Bahasa Inggrisnya apa kak? Monkey. Iya, pintar. Nah, lagi ini apa? Bebek. Bebek. Ya. Bahasa Inggrisnya apa kak? Duck. Coba bareng-bareng sama kakak apa? Kak? Duck. Hah, pintar semuanya. Lagi, ada lagi nih adik-adik. Ini yang apa namanya? Warnanya putih, bulunya bagus ya. Apa ini namanya? Domba. Bahasa Inggrisnya apa kak? Sheep. Nah, ya pintar. Nah, satu lagi ini apa? Namanya apa? Kura-kura. Bahasa Inggrisnya apa? Turtle. Iya, pintar semua. Jadi tadi ada apa? Ini coba pakai bahasa Inggris. Turtle. Iya. Terus? Sheep. Iya, pintar kak. Sama adik-adik terus? Duck. Nah, terus apa? Monkey. Iya, pintar. Terus apa lagi? Rabbit. Iya, pintar. Satu lagi? Bear. Iya, pintar semua adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu kan enggak? Kalau apa namanya, ada anak yang enggak punya papa, enggak punya mama, itu kan apa namanya, sedih. Mereka akan tinggalnya di mana? Kebanyakan tinggalnya di panti asuhan ya adik-adik. Makanya adik-adik harus bersyukur, harus menyayangi mah papa ya. Tuh yang enggak punya mah papa juga sedih, akhirnya tinggalnya di panti asuhan. Nah, ada sebuah apa namanya, panti asuhan juga, namanya panti asuhan hewan-hewan adik-adik ya. Nah, tinggalnya di apa, sebuah hutan. Nah, adik-adik tahu kan adik-adik kalau hutannya itu lebat, banyak pohon-pohon. Nah, kita masuk ke hutan tuh pasti serem ya adik-adik. Nah, jalan nih, kita mau jalan ke hutan, ke tempat panti asuhan binatang-binatang, hewan-hewannya. Nah, jalan terus. Nah, sampai tuh ada rumah ya. Judulnya rumahnya Panti Asuhan
kasih sayang adik-adik. Nah, tadi tinggalnya banyak nih. Ada monyet ya, ada bebek, ada domba, ada kura-kura, ada kelinci. Nah, beruang juga. Nah, di sana itu ada kepalanya, ibu beruang. Nah, ibu kepalanya yang mengatur semua banyak. Tidak cuma yang tadi ibu sebutkan, banyak lagi. Ada singa, ada macan juga semuanya. Nah, ibu beruang jadi kepala. Nah, nih Kak pegang Kak. Nah, di sana itu ada yang dipercaya sama ibu beruang, yaitu siapa ini? Bebek ya. Bebek ini warnanya kuning ya. Ibu kasih nama bahasa Inggrisnya apa? Yellow. Nah, ini kelincinya warnanya biru, ibu kasih blue ya. Nah, mankinya warnanya coklat, jadi apa? Brown. Nah, nih jadi apa adik-adik tadi? Ini ibu kasih nama brown, blue sama yellow. Nah, ya gitu ya adik-adik. Mereka bertiga ini ya itu dikasih tugas dan tanggung jawab sama ibu beruang. Nah, ibu beruang gini manggil, "Hai, Blue, Jack sama Yellow, kesini." Kata ibu beruang apa adik-adik? Ibu mau pergi ke luar kota. Nah, kalian harus bekerja sama untuk memelihara anak-anak yang lain, teman-teman yang lain ya. Nah, ibu beruang kasih tugas. Pertama, Lu, kamu ibu beri tugas untuk melihat gimana makanan teman-teman kamu, ada yang kurang apa enggak. Kalau kurang nanti kamu catat biar ibu belikan sekalian. Nanti kalau ibu keluar kota ya, biar persediaannya terus ada ya. Jadi apa ini adik-adik? Blue tugasnya apa? Menyiapkan makanan, melihat persediaan makanannya biar tidak kekurangan makanan. Nah, oke adik-adik, ingat-ingat ya. Terus ya. Nah, ini Brown. Nah, Brown ini mankinya dikasih tugas. Manki, kamu ibu kasih tugas untuk mengasuh teman-teman kamu yang masih kecil. Nah, nanti kalau masih kecil-kecil, kamu harus ikut memberikan dia mengasuh mereka. Ya, yang kecil-kecil kalau misalnya makannya belum bisa, kamu ikut menyuapin ya, biar bisa makan semuanya. Karena kalau yang kecil-kecil kan masih belum bisa makannya ya. Nah, kamu ibu kasih tugas untuk yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu sedikit toh adik-adik. Kan kata ibu beruang, kan yang kecil cuma ada 5 orang. Jadi kamu ibu kasih tugas untuk mengasuh yang kecil-kecil ya, biar semuanya pada makan, bisa makan. Kalau yang tidak bisa kamu bantu makan. Nah, ingat kan adik-adik ya, ini merawat si kecil. Nah, terus apa ini? Yellow dikasih tugas sama ibu beruang untuk apa? Untuk melihat semuanya, baik semua rumah yang di situ yang ada, menghitung semua berapa anaknya. Kalau misalnya pas bermain ya, nanti kalau pulang harus dilihat tuh ada berapa. Misalnya anaknya ada 50, kamu harus hitung. Terus ibu kasih kunci rumah ini untuk kamu dipegang, supaya nanti kalau misalnya udah saatnya kita tidur, kamu harus lihat, diceki pintunya udah dikunci semua apa enggak. Terus dilihati semua kamar-kamarnya, ada anak-anaknya yang ada yang ketinggalan apa enggak, apa sudah masuk ke kamar masing-masing apa enggak, kayak gitu kata ibu beruang. Terus Yellow bilang baik Bu, kayak gitu. Semua juga bilang apa? Baik Bu, akan kami laksanakan. Nah, pada ini kan sore-sore adik-adik. Nah, pada keesokan harinya
Ibu beruang apa adik-adik? Pergi keluar kota. Nah, udah pergi. Nah, mereka bertiga ini siapa? Yellow, Blue sama Brown itu mengerjakan tugas-tugas yang udah ibu beruang berikan. Nah, terus udah dikerjakan semua ya. Terus sampai 1 hari semuanya berhasil. Bener. 2 hari, 3 hari ibu beruang perginya 1 minggu adik-adik. Nah, begitu udah. Nah, pada beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian ya adik-adik ya. Ini si Blue sama si Brown lagi ngobrol adik-adik. Nah, si Brown bilang gini, "Hei Blue, kamu dikasih tugas apa sama ibu beruang?" "Aku disuruh menyiapkan makanan. Apakah persediaan makanannya ada apa tidak, supaya kita semua tidak kekurangan makanan, ya, jadi tidak kelaparan." "Nah, kalau kamu gimana Brown?" "Masa ya Blue, aku ini ya dikasih tugasnya apa? Cuma suruh nyuapin itu anak-anak yang masih kecil, yang 5 orang itu, kan yang lainnya udah besar-besar tuh. Aku dikasih tugasnya cuma itu loh. Tahu pada Blue, masa ibu beruang begitu? Padahal kan aku juga nih badannya aku besar ya kan, aku juga udah kuat juga. Kalau aku misalnya ngurusi itu kunci rumah semua, mengelola semua yang ada di panti asuhan ini kan aku juga bisa, ya kan? Masa aku udah dikasih, kamu juga Blue, kamu kan juga pinter, masa kamu cuma dikasih suruh lihat persediaan makanan, ya? Padahal kita sama-sama tuh besarnya, umurnya juga sama. Kenapa kita dikasihnya beda tugasnya? Sedangkan itu si Yellow dikasih suruh megang kunci, suruh ngapa-ngapain, semua tugasnya banyak. Kalau kita kan cuma satu-satu ya. Kalau si Yellow itu apa? Megang kunci, lihat tuh, suruh menghitung jumlah anak-anak yang di panti asuhan ada berapa. Kalau malam dia suruh lihat tugasnya tuh tiap kamar ada sudah pada tidur semua apa enggak, ada yang kurang apa enggak. Lah kalau kayak gitu kan aku juga bisa, ya kan? Kata si Brown sama si Blue. Nah, terus mereka si Brown tuh bersungut-sungut, ngerti adik-adik. Nah, tapi dia tetap mengerjakan. Terus kata si Blue bilang, "Iya sih, harusnya kita juga bisa ya. Kenapa ibu beruang gitu ya, pilih kasih sama kita? Kita kan sama-sama." Kayak gitu. Iya, memang aku jadi sebel sekali kayak gitu adik-adik. Nah, udah gitu ya adik-adik, tapi mereka tetap mengerjakan tugasnya. Nah, udah gitu setelah 1 minggu adik-adik, ibu beruang pulang. Nah, pulang. "Gimana kalian bertiga? Tugasnya udah bener semua kan?" Terus jawab mereka, "Sudah Bu, udah bener semua." Nah, udah kalau gitu hebat-hebat semua kalian ya, kata ibu beruang. Nah, terus setelah ibu beruang lagi duduk-duduk nih adik-adik, ada siapa ini adik-adik? Nih si domba. Tapi domba namanya apa Kak bahasa Inggrisnya? Sheep. Nah, domba ibu kan warnanya putih jadi white. Dia datang ke ibu beruang. Nah, "Ibu," kata si White. Terus ibu beruang bilang gini, "Ada apa White? Kamu kok ke kantornya ibu?" "Iya Bu, aku mau melaporkan." "Melaporkan apa?" kata ibu beruang. "Ya, melaporkan itu si Blue sama si Brown." "Kenapa?" katanya gitu. "Masa ya Bu ya, si itu Brown itu marah Bu." "Loh, kenapa marah?" kata ibu beruang. "Ya marah, katanya dia dikasih tugasnya cuma sedikit, cuma suruh nyuapin anak-anak yang kecil aja. Padahal Bu, kata si Brown, dia bisa mengerjakan seperti Yellow." "Oh begitu ya, padahal ibu kasih tugas itu sesuai dengan kemampuannya." "Ya Bu, dia begitu." "Ya udah
Wait, kamu tidak boleh begitu ya, tidak boleh iri hati ya, tidak boleh. Apa yang kamu, kalau ibu kasih tugas harus kamu kerjakan dengan ikhlas, tidak usah melihat tugas orang lain. Iya bu, aku mah tidak. Nah udah gitu ya. Terus ibu beruang memanggil siapa adik-adik? Memanggil Blue sama si Brown. Blue sama si Brown kesini, kata ibu beruang. Aja, iya bu. Nah langsung tuh ke kantor. Nah udah gitu ke ruangannya ibu beruang. Ibu beruang itu punya ruangan sendiri adik-adik. Nah udah gitu ibu beruang tanya, Brown sama Blue, kamu itu kemarin ngomongin apa? Kamu berbuat salah apa enggak? Terus mereka pikir, apa sih? Enggak bu, aku enggak berbuat apa-apa kok. Kan aku juga udah melakukan tugas yang ibu perintah, kata si Brown adik-adik. Terus Blue bilang, iya aku juga kok bu. Kata ibu beruang, coba ingat-ingat lagi. Kamu enggak boleh berbuat yang enggak baik, ayo. Anak Tuhan Yesus tidak boleh apa? Berbohong. Nah, terus akhirnya apa? Mereka mengaku, iya bu, aku kemarin kita ini itu ngomongin si Yellow, kata Blue sama Brown. Tapi ngomongnya sedikit aja kok bu, kayak gitu. Masa? Kata ibu beruang, ayo cepat ngomong yang jujur. Ibu ndak suka kalau anak-anak ibu ndak jujur, harus jujur. Terus mereka, si Blue sama si Brown bilang, iya bu, kemarin kita ngomongin, kan ibu kasih tugas kepada kita semua itu satu-satu, sedangkan kasih tugas sama Yellow itu banyak. Jadi ini bu, kata si Blue, si Brown iri bu, kayak gitu. Terus katanya si Brown, iya bu, aku minta maaf, aku iri. Kata Blue juga, aku juga minta maaf bu, karena aku juga tidak menasehati si Brown, sehingga Brown malah mengata-ngatai Yellow lebih-lebih terus, ngomong-ngomongin Yellow terus, malah aku juga kasih-kasih juga, manas-manasi juga, tahu masih adik-adik. Jadi kalau ini ngatain itu jelek, oh iya itu jelek, kayak gitu, nggak boleh ya adik-adik. Nah ya, nah terus katanya ibu beruang, baiklah kalau kamu udah mengaku kesalahan, ibu maafkan, tapi lain kali nggak boleh begitu. Nah terus datang siapa adik-adik? Yellow bilang, ibu jangan menghukum Brown ya sama Blue, karena mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah Yellow itu hatinya baik adik-adik, hatinya penuh kasih, suka memaafkan. Nah katanya ibu beruang, baiklah aku tidak mau menghukum, tapi aku tetap memberikan sanksi kepada si Brown, karena Brown yang pertama kali mengata-ngatai si Yellow. Nah apa hukumannya, mau benda kamu? Baik bu, karena aku bersalah, kata si Brown, aku juga akan melakukan yang ibu perintahkan. Blue juga, kamu juga akan ibu hukum, tapi hukumannya tidak seberat sama seperti si Brown. Nah adik-adik apa hukumannya adik-adik? Hukumannya itu menulis adik-adik. Untuk si Brown yaitu menulis 2 halaman, yaitu apa? Tidak boleh iri hati, tidak boleh bohong, tidak boleh sombong. Nah terus kamu tulis tuh, kata ibu beruang, 2 halaman. Nah terus 2 halaman lagi ya, apa? Jadi anak yang murah hati, jadi anak yang jujur, jadi anak yang rendah hati. Ya Brown, kamu tulis 2 halaman. Nah terus untuk Blue, kamu juga tulis juga, tapi kamu 1 halaman. Nah adik-adik, nah sekarang kita mau kembali ke
firman Tuhan yang tadi. Ibu taruh dulu ya bonekanya. Nah, dalam cerita yang tadi apa? Firman Tuhan tentang apa? Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam juga begitu adik-adik. Miriam dan Harun dan Musa itu mereka adalah bersaudara adik-adik. Nah, tapi yang dipilih Tuhan adalah siapa? Bapak Musa. Nah, seperti mereka yang bertiga tadi adik-adik. Nah, tapi suatu saat Miriam itu ngomongin Bapak Musa. Ibu Miriam itu sama Bapak Harun. Ibu Miriam itu ngomong sama Bapak Harun. Harusnya apa? Bilang gini nih apa? Kita tidak di ayatnya. Kata mereka itu di Bilangan 12 ayat 2 ya. Kita coba baca ya. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Nah, gitu. Ibu Miriam itu punya apa? Adik-adik hati apa? Iri hati ya. Dan dia juga seperti tadi, seperti Bron, yaitu apa? Sombong juga. Bapak Musa bisa, kenapa aku tidak bisa? Apalagi adik-adik, Ibu Miriam itu kan lebih tua daripada Bapak Musa ya kan. Nah, jadi dia juga merasa aku kan lebih hebat juga. Kenapa Bapak Musa kan dia bisa ngomong, yang ngomong juga Bapak Harun kok ya. Kenapa enggak milih kita? Nah, seperti tadi itu, seperti Bron sama Yelo. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengar perkataan Ibu Miriam dan Bapak Harun. Maka Tuhan gimana adik-adik? Tuhan marah ya. Karena apa? Karena Ibu Miriam dan Bapak Harun mengata-ngatai Bapak Musa. Lalu gimana adik-adik? Nah, iya Ibu Miriam terus kena apa? Kena kusta, dapat hukuman dari Tuhan. Seperti tadi juga kalau si Bron sama Yelo dapat hukumannya suruh nulis. Kalau zaman dulu kena apa? Kena kusta. Kusta itu badannya putih-putih semua adik-adik. Nah, maka Ibu Miriam harus diasingkan. Tapi gimana adik-adik Bapak Musa? Bapak Musa orang yang baik hati ya. Seperti tadi Yelo, dia bilang minta berdoa kepada Tuhan supaya mengampuni Ibu Miriam ya, supaya Ibu Miriam jangan sampai mati adik-adik. Nah, lalu Tuhan apa? Tuhan mendengarkan, tetapi tetap harus diberi hukuman selama berapa hari? Selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari jadi pulih lagi dan Ibu Miriam dan Bapak Harun tidak mau mengulangi lagi melakukan perbuatan kesalahan itu lagi. Dia sudah bertobat, udah minta ampun sama Tuhan dan minta maaf sama Bapak Musa. Nah, seperti juga adik-adik ya. Adik-adik tidak boleh iri. Kalau misalnya ini di adik-adik punya kakak, punya adik ya. Misalnya dikasih tugas sama mama sama papa ya. Nah, tugasnya itu beda-beda, tidak boleh iri. Apa misalnya juga kalau dibelikan nih, misalnya adik mau sekolah, misalnya adik punya adik nih ya, terus adiknya mau sekolah, terus sama mama sama apa dibelikan tas. Nah, adik-adik jadi dibelikan. Lah, jadi jangan marah juga. Karena apa? Karena adik-adik kan sudah punya tas. Nah, kalau adiknya ya si kecil kan belum punya tas. Nah, terus kalau misalnya nih, kalau temennya itu ya punya mainan baru, nah atau punya HP baru, nah adik-adik kan punya HP tuh atau punya mainan yang lama, saya jadi marah, iri, kenapa dia bisa punya mainan dan HP baru, kenapa aku tidak? Terus marah tuh, terus minta ngereng-ngereng sama papa. Nggak boleh begitu ya, itu namanya bikin mama sama papa jadi susah ya kan adik-adik. Nah, harus mensyukuri apa yang ada, apalagi sekarang ya, sekarang ini lagi susah semua. Kalau kita mau pergi-pergi juga susah. Nah cari mama sama papa juga kalau bekerja juga sekarang agak susah. Makanya adik-adik membantu dengan apa? Kalau misalnya sudah punya barang, ya tidak boleh minta yang baru. Kalau yang barang yang lama masih
bagus ya. Jadi harus membantu mengasihi mama sama papa. Kan anak-anaknya Tuhan Yesus ya. Anak-anak Tuhan Yesus itu pasti punya hati yang tulus, hati yang mengasihi ya. Tahu mama papahnya kalau misalnya lagi susah harus ikut membantu dengan apa? Dengan tidak minta yang aneh-aneh, dengan belajar yang tekun ya. Kan bikin mama papa seneng. Jadi nilai-nilainya bagus-bagus semua. Nah ya kan. Jadi hari ini ceritanya tentang apa? Tentang anak tidak boleh iri hati, bohong dan sombong. Nah ibu mau kasih tugas kalian yaitu apa? Biasa adik-adik mewarnai. Nah ini gambarnya. Nah ibu ini bikin apa? 2 hati. Nah hati yang ada nih, kalau iri hati, bohong, sombong itu ibu singkat apa? IBS. IBS apa? Iri hati, bohong sama sombong. Nah kalau punya hati itu hatinya jadi apa? Jadi hatinya jadi hitam ya. Karena apa? Penuh kemarahan, penuh kedengkian ya. Nah ini jadi anaknya Tuhan Yesus apa enggak? Enggak adik-adik, ini bukan anaknya Tuhan Yesus. Kalau anaknya Tuhan Yesus hatinya apa ini adik-adik? Merah ya, warnanya merah bagus. Karena apa? Dia hatinya murah hati, jujur, tidak mau berbohong, terus rendah hati, tidak sombong. Misalnya pinter matematika, mau ngajarin sama teman-temannya, sama adik-adiknya, biar sama-sama pinter. Tidak bilang, nih aku bisa pinter matematika, kamu apa? Kamu tidak bisa kan? Tidak boleh kayak gitu ya adik-adik. Nah hati yang merah, hatinya anaknya Tuhan Yesus, ibu singkat apa? MJR. Nah nanti adik-adik bikin kayak gini. Nah terus adik-adik lihat di atas ini aja. Nih kak, ini ibu kasih contoh ya. Nih kakak mau punya hati yang MJR. Nanti adik-adik juga bisa. Misalnya ini namanya siapa? Namanya Regina. Nah Regina mau punya hati yang MJR. Terus apa? Gisel juga. Gisel mau punya hati yang MJR. Juga yang lainnya bilang gitu. Nah kalau udah dikasih warna dan ditulis begini, nanti biasa ya adik-adik di foto, minta tolong mama sama papa di foto. Nah udah di foto terus dikirimkan ke WA sahabat GKI ya. Ibu tunggu biasa jam berapa? Jam 8 ya. Nah nanti kalau teman-temannya ada yang tidak tahu, dikasih tahu ya. Kalau misalnya rumahnya deket, suruh ngumpulkan ya. Nanti ibu apa adik-adik? Kasih hadiah. Nah hadiahnya apa ini adik-adik? Nih hadiahnya ini ada lucu-lucu nih. Ini apa ini adik-adik? Nah ini adalah tempelan HP. Nah tempelan HP ini kalau dibuka ditempel, tapi HP-nya jangan ditaruh di HP-nya langsung, tapi adik kan biasanya punya casing tuh, tempelkan di casing. Nah nanti dia bisa ditarik, jadi bisa buat sandaran juga nih adik-adik. Nanti dia juga bisa muter nih adik-adik. Jadi tempel, nanti ditarik nanti bisa muter-muter, bisa HP-nya buat ditaruh, buat dipegang juga. Nah jadi kemana-mana kalau misalnya adik-adik bawa HP atau mau mendengarkan ibu lewat HP, taruh aja, bisa buat sandaran juga ya, taruh di tengah-tengah. Nanti kalau tidak bisa minta tolong mama papa suruh nempel, tapi jangan nempel di HP-nya langsung ya adik-adik, di belakangnya, tapi pakai casing, soalnya dia ada limnya. Nanti kan kalau misalnya tidak pakai casing nanti HP-nya lecet ya, jadi pakai casing aja, yang plastik aja biasa ya adik-adik ya. Nah nanti ibu ini titipkan hadiahnya di gereja. Nanti adik-adik minggu depan bisa ambil mulai hari Minggu, atau kalau misalnya mama atau papa pas mampir, nah lewat ke gereja sekalian tuh ambil hadiahnya ya. Ibu tunggu ya, pintar semua ya, hebat kan ya. Nah sekarang kita mau lihat apa? Ayat hafalan. Kita ambil lagi Alkitabnya ya. Ya, udah diambil semua. Nah, kita buka Amsal 14 ayat 30. Coba. Amsal 14 ayat 30.
Sudah semua? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Pak, dilihat lagi ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Nanti kalau sudah hafal juga bilang sama Papa, nih Pak, aku mau dapat ayat hafalan tuh hari ini. Nanti ngomong ya, pintar semua ya. Yuk kita ulangi lagi, baca sekali lagi. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, pintar semuanya ya. Jadi anaknya Tuhan Yesus apa? Jadi tidak boleh iri hati, tidak boleh sombong, tidak boleh bohong ya. Harus mengasihi, mencintai. Jadi kalau Tuhan Yesus mencintai kita, kita juga mencintai. Dimanapun kita berada, kita bisa bersinar. Karena apa? Karena perbuatan kita yang baik ya, dilihat semua. Wah, anaknya Tuhan Yesus itu kalau punya hatinya baik, kalau punya makanan suka bagi, kalau punya mainan bareng-bareng tuh mainannya, enggak sombong, pinter. Nah, pinter semua kan ya. Yuk, sekarang kita mau persembahan. Nah, persembahan bisa sambil mengiringi persembahan kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Yuk berdiri ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Yuk kita semangat terus ya memuji Tuhan. Sekarang duduk yang manis. Kita mau doa persembahan dan doa penutup ya untuk mengakhiri ibadah hari ini. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang murah hati, yang rendah hati, yang tidak sombong dan mencintai dimanapun kami berada. Supaya kami menjadi bersinar, menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga membawa persembahan, berkati persembahan ini supaya layak di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu untuk hari-hari selanjutnya. Biarlah kami selalu bersinar dimanapun berada, menjadi terang kasih Tuhan Yesus, supaya nyata dimanapun kami berada. Berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, dan kepintaran, dan selalu
dekat dengan Engkau selalu menjadi anak-anak yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri kita mau menyanyi Anak Terang, Aku Anak Terang ya. Yuk kita gerakan ibu sama kakak, yuk kita berdiri. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tetap apa? Tetap bersinar dan terang dimanapun adik-adik berada ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar menurut kata Mama Papa, dan jangan lupa selalu berdoa ya. Dadah.